Ustadz, bagaimana menyikapi ketika suami belum selesai dengan fitrahnya? Terima kasih. Pada dasarnya tidak ada di antara kita yang sudah selesai dengan fitrahnya. Kita masih berproses, kita masih berjuang. Makanya setiap tahun kita diminta untuk kembali kepada fitrah. Idul Fitri. Kenapa kita selalu diminta untuk tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa? Karena sebenarnya tidak ada di antara kita yang sudah selesai dengan fitrahnya. Justru cara kita untuk makin dekat dengan fitrah kita adalah dengan mendidik anak-anak kita. Gara-gara kita harus mendidik anak, terpaksa kita harus mendidik diri sendiri. Ketika kita harus memperbaiki anak, mau gak mau kita mesti memperbaiki diri sendiri. Ketika kita harus mengoptimalkan fitrah mereka, maka kita harus mengoptimalkan fitrah kita dulu. Itulah indahnya mendidik. Karena dengan mendidik orang lain, mendidik anak kita, kita mau gak mau menjadi mendidik diri kita. Jadi jangan ada istilah, aku didik diriku dulu, baru kemudian aku didik diri anakku. Itu yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbani, pendidik, penumbuh kembang. Karena kalian mengajarkan Alkitab dan kalian selalu mempelajarinya. Ini ayatnya unik ini, seperti terbalik ya. Mengajarkan dulu baru mempelajari. Harusnya kan mempelajari dulu baru mengajarkan. Tapi ayat ini malah terbalik. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Karena dengan mengajarkan kita mau gak mau jadi belajar. Karena kita punya anak-anak yang kita didik fitrahnya, kita optimalkan fitrahnya, maka kita mau gak mau juga mendidik fitrah kita dan menuntaskan fitrah kita masing-masing. Nah itu yang harus kita lakukan ya. Kemudian yang juga kita jangan lupakan adalah, saya sudah menyampaikan tadi ya, fitrah itu terdiri dari naluri, nurani, potensi. Di antara potensi yang dimiliki oleh setiap ayah bunda adalah kemampuan untuk mendidik anaknya sendiri yang telah Allah install ke dalam dirinya sebelum dia punya anak. Sekali lagi ya, sebelum dia punya anak. Kenapa? Mustahil bagi Allah memberikan amanah berupa anak kepada yang tidak kompeten untuk mendidiknya. Menyerahkan amanah kepada yang tidak kompeten itu namanya zalim. Dan tunggu saja saat kehancurannya. Allah mustahil bersifat zalim. Allah pasti memberikan amanah hanya kepada yang kompeten. Jadi, ketika Allah memberikan kita amanah berupa anak, sebelumnya telah Allah kompetenkan diri kita. Lewat apa? Lewat ilham, lewat hidayah, diinstal. Jadi apa langkah besar yang harus kita lakukan? Menggali ke dalam. Yang Ustaz Haris Santosa seringkali menyampaikan inside out. Menggali dari dalam keluar. Menggali fitrah-fitrah itu. Bertanya ke dalam. Jangan suka sering-sering bertanya keluar. Orang Allah udah mengajarkan kita macam-macam kok tentang mendidik anak. Tapi kan kita lebih suka untuk tanya sama Ustadz Aat, tanya sama Ustadz Hari, Abah Ihsan, Ajo Benri dan segala macam. Boleh. Tapi bertanya dulu ke dalam. Ingat, Allah itu pencemburu.
Dia tahu kita lebih mempercayai makhluk-makhluknya, pakar-pakar parenting daripada dirinya sendiri. Ilmu yang sudah Allah install itu dia tarik kembali ke Lauhil Mahfuz. Lalu kita terbengong-bengong, gak ngerti dibuatnya. Makanya di Al-Quran Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya jika dan hanya jika terbukti kita memang gak tahu. Setelah kita tanya pada diri kita gak tahu. Setelah kita menggali pada ilham-ilham dan hidayah itu kita gak tahu. Setelah kita mencoba untuk insight out kita gak tahu. Baru sesudah itu tanya pada ahlinya. Jangan hina Tuhan kita. Jangan hina Tuhan kita dengan cara dikit-dikit nanya. Dikit-dikit nanya Ustadz AA. Dikit-dikit nanya Ustadz Hari. Gak bertanya pada diri sendiri. Gak bertanya pada Allah yang telah menginstall itu. Itu langkah besar yang harus kita lakukan. Bertanya pada diri sendiri. Kemudian, di antara beberapa langkah kecil yang kita lakukan untuk menuntaskan fitrah kita dan fitrah suami yang sudah selesai adalah ya ikut kajian-kajian parenting. Baca buku-buku parenting. Ya. Saya mendirikan Majelis Luqmanul Hakim. Begitu sulitnya mengumpulkan ayah. Tapi harus diikhtiarkan dengan sabar. Hampir semua Majelis Luqmanul Hakim yang saya dirikan dari Banda Aceh sampai Bau-Bau. Itu bunda yang menginisiasinya. Karena ayah seringkali tak peduli. Jadi pelan-pelan. Ikut Majelis Luqmanul Hakim, ikut kajian parenting. Barangkali dengar di YouTube. Ya, ikut kulwam semacam ini. Nah ini langkah-langkah kecil.